Sambil kalian lihat aku nulis, aku mau jawab beberapa pertanyaan dari kalian yang banyak kalian tanyain di DM. Jadi pertanyaan pertama yaitu, untuk nilai pendidikan agama Islam pada Madrasah Aliyah, karena memiliki banyak cabang pelajaran, bagaimana cara menginput nilainya? Untuk hal ini, nilai yang diinput adalah rata-rata dari nilai mata pelajaran keagamaan tersebut. Jadi semuanya dirata-ratakan dahulu. Pertanyaan yang kedua adalah, ini pertanyaan yang umum, nilai yang diinputkan itu nilai pengetahuan atau nilai keterampilan atau rata-ratanya. Nilai yang diinput adalah rata-rata dari nilai pengetahuan dan keterampilan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika gagal menginput nilai? Bagaimana cara memasukkannya? Untuk hal ini, kalian bisa cek data terlebih dahulu apakah datanya yang kalian masukkan itu sudah benar atau ada kesalahan. Jika masih terkendala, kalian bisa menghubungi info@spanptkin.ac.id. Nah, pertanyaan selanjutnya ada yaitu untuk jurusan IPA, apakah nilai matematika yang dimasukkan itu matematika wajib atau matematika peminatan? Jadi jawabannya adalah rata-rata dari matematika wajib dan peminatan. Jadi rata-ratanya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika untuk SMK nilai kompetensi keahlian yang diinputkan dan KKM mana yang diinputkan? Untuk hal ini, nilai kompetensi keahlian menggunakan rata-rata nilai dari kompetensi keahliannya dan KKM menggunakan KKM terendah di kompetensi keahliannya. Kira-kira begitu. Jawaban ini ada di website resmi SpanPTKIN. Pertanyaan selanjutnya, kalau ada siswa pindahan tetapi KKM sebelumnya berbeda dengan sekolah baru, itu bagaimana? Nah, untuk hal ini kalian harus menggunakan KKM sekolah yang baru. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika tidak bisa mengupload data siswa atau sebagian siswa teruploadnya mengalami error? Untuk ini kalian harus memeriksa terlebih dahulu. Selanjutnya aku mau jelasin pengertian SpanPTKIN. Jadi, SpanPTKIN adalah Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, disingkat dengan SpanPTKIN. Nah, SpanPTKIN merupakan pola seleksi yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia yang biayanya ditanggung oleh pemerintah, sehingga peserta tidak dipungut biaya pendaftaran. Pelaksanaan SpanPTKIN ini secara nasional yang diikuti oleh seluruh PTKIN di Indonesia dan harus memenuhi prinsip adil, transparan, dan tidak diskriminatif, dengan tetap memperhatikan potensi calon mahasiswa dan kekhususan PTKIN. PTKIN sebagai penyelenggara pendidikan setelah SMA, SMK, MA, dan MAK, serta pesantren muadalah dapat menerima calon mahasiswa yang berprestasi akademik tinggi dan diprediksi akan berhasil menyelesaikan studi di PTKIN berdasarkan rekomendasi dari kepala sekolah atau madrasah. Selanjutnya adalah ketentuan umum SpanPTKIN. SpanPTKIN merupakan seleksi nasional berdasarkan penjaringan prestasi akademik dengan menggunakan nilai rapor dan prestasi lain tanpa ada ujian tertulis. Yang kedua, sekolah atau madrasah yang berhak mendaftarkan siswanya dalam SpanPTKIN adalah sekolah atau madrasah yang secara sah memperoleh izin dari penyelenggara pendidikan dari pemerintah. Yang ketiga, siswa yang berhak mengikuti seleksi adalah siswa yang didaftarkan oleh kepala sekolah atau madrasah masing-masing.
Selanjutnya adalah persyaratan untuk pendaftaran SPAN PTKIN. Yang pertama adalah siswa SMA atau SMK atau MA atau MAK atau pesantren muadalah pada kelas terakhir tahun 2021. Yang kedua adalah memiliki nomor induk siswa nasional. Yang ketiga adalah memperoleh rekomendasi dari kepala sekolah atau kepala madrasah. Yang keempat adalah memiliki kesehatan yang memadai. Selanjutnya adalah tata cara pendaftaran SPAN PTKIN, akan saya input gambarnya di sini. Ini untuk sekolah. Selanjutnya, ini adalah alur pendaftaran untuk siswa. Selanjutnya adalah jadwal seleksi SPAN PTKIN. Yang pertama adalah pengisian dan verifikasi PDSS atau pangkalan data sekolah dan siswa yang biasanya diurus oleh pihak sekolah pada tanggal 19 Januari hingga 17 Februari. Yang kedua adalah pendaftaran pada tanggal 19 Februari hingga 15 Maret. Yang ketiga adalah seleksi tahap pertama pada tanggal 19 hingga 23 Maret. Yang keempat adalah seleksi tahap kedua pada tanggal 25 hingga 29 Maret. Selanjutnya, pengumuman hasil seleksi SPAN PTKIN 2021 pada tanggal 5 April 2021. Selanjutnya, pendaftaran ulang ditetapkan oleh masing-masing PTKIN atau disesuaikan. Yang terakhir adalah program studi dan jumlah pilihan. Yang pertama, siswa pelamar memilih 2 PTKIN yang diminati. Selanjutnya, siswa pelamar memilih 2 program studi yang diminati pada masing-masing PTKIN. Jadi, total ada 4 program studi yang akan kalian pilih. Selanjutnya, urutan pilihan PTKIN dan program studi menyatakan prioritas pilihan kalian. Jadi, kalian jangan asal pilih, jangan ikut-ikutan, atau jangan dipengaruhi oleh orang lain.